Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah berkorbi yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama pada syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah, umur yang panjang, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa mengikuti istighosah hubungan selawiyat dari kopi di rumahnya kayak foto. Kedua, mudah-mudahan sholawat serta salam tetap pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah membimbing umat manusia dari jalan kegelapan, dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yaitu dengan iman dan Islam, dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau menjadi seorang yang mukmin, mukminat, muslim, muslimat, insya Allah minal amin dijabai oleh Allah, dan kita akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin bagi Allah. Ketiga kalinya, alhamdulillah, saya ucapkan, saya pribadi, saya ucapkan selamat, dan mudah-mudahan para jamaah berkorbi yang sudah berumroh kemarin sudah kembali ke tanah suci selamat, dan mudah-mudahan diterima ibadah umrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umroh yang makbulan, umroh yang diterima, tiada lain pahalanya kecuali surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan jamaah yang lain yang belum bisa mengikuti umroh di yang Soto kemarin, mudah-mudahan dengan berdekatan, dengan bersalaman bisa menjadi ketularan, bisa ikut umroh ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, para bapak, para ibu sekalian, bahwa kita ini di Indonesia ini banyak terjadi masalah, terutama masalah radikalisme. Nah, kita jamaah korbi ini wajib kita berdoa. Bisanya berkorbi ini hanya berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa itu merupakan senjatanya orang mukmin. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mukmin." Doa itu senjatanya orang mukmin yang paling ampuh. Kita ini hanya bisa berdoa bagi pemerintah kita Republik Indonesia. Mudah-mudahan semua tindakan radikalisme yang ada di Indonesia ini bisa teratasi, bisa teroris-teroris itu, radikal-radikal itu bisa tertangkap semua, baik dari golongan apapun yang memang mau meneror Indonesia, meneror bangsa kita, mau memecah belah NKRI, bisa ditangkap semua dan bisa diberi hidayah oleh Allah semua, sehingga mereka bisa bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya jamaah korbi, saya atas nama korbi, atas nama Ormas Padepokan korbi mengucapkan belasungkawa bagi kemarin yang tadi malam ya, tanggal 24 ya, di kejadian ya bom Kampung Melayu ya. Mudah-mudahan arwah yang meninggal itu termasuk dari polisi dan masyarakat yang terkena dampak dari teroris itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan polisi Pak, siapa kemarin namanya Pak Imam, siapa itu yang sudah meninggal, beberapa aparat itu dicatat amalnya sebagai amal para syuhada Allah. Amin. Karena membela negara, membela umat, terutama di Indonesia ini banyak umat Islamnya, jadi melindungi masyarakat. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita bacakan suratul Fatihah dan kita doakan ya. Saudara-saudari Allah-Wahi, korban teror bom Kampung Melayu, masuk aparat-aparat polisi itu semuanya, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah, dijadikan syuhada, yaitu syuhada yang mendapat syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin
bacakan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. warhamhum wa'afi wa'fu'anhum waj'al jannata maswahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahfina ba'dahum waghfir lana walahum waghfir lana walahum waghfir lana walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita ini sebagai warga yang negara Indonesia yang baik sudah diberikan contoh sama Kiai Anom Suroto. Kiai Anom Suroto ini beliau ini termasuk salah satu dai Kaptibmas Mabes Polri, itu ada sertifikatnya ya. Jadi kita ini wajib, terutama warga Wilayah Kolbi, wajib untuk membela negara. Artinya membela negara itu membela bangsa Indonesia, mempertahankan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana sudah disepakati semua oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, sudah disepakati oleh para ulama-ulama, baik itu ulama-ulama Muhammadiyah, ulama-ulama NU, ulama-ulama Al-Irsyad atau ulama-ulama yang lain sudah sepakat kalau Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu sebagai dasar, sebagai pilar negara Indonesia. Oleh karena itu harus kita bela, karena Pancasila itu sendiri merupakan manifestasi dan intisari dari ajaran Islam, intisari dari Al-Quran, intisari dari hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu harus kita bela, dan kita membela itu termasuk kita tergolong mati syahid seperti para aparat-aparat kita. Nah, para jamaah dan kolbi sekalian, kita perlu sadar bahwa tentara kita, polisi kita Republik Indonesia itu sangat hebat, sangat hebat dan luar biasa, betul-betul luar biasa. Karena apa? Jaringan teroris yang ada di Indonesia semuanya itu bisa diungkap dan tertangkap semua, bisa terputus. Padahal Amerika dengan CIA, dengan FBI itu untuk mengungkap dan menangkap Osama bin Laden itu saja membutuhkan puluhan tahun, tidak sanggup. Tapi Indonesia begitu ada teroris sekalian di situ meledak, itu sudah langsung tertangkap semua. Dari mana datanya, semuanya sudah lengkap langsung tertangkap. Itu kenapa? Karena termasuk berkat doa para ulama yang ada di Indonesia, berkat doa-doa kita. Tidak hanya perjuangan polisi Republik Indonesia, tidak hanya perjuangan pemerintah, tapi doa kita bersama, termasuk partisipasi kita sekalian. Nah, oleh karena itu kita harus mendukung upaya dari pemerintah, termasuk yang ini salah satu dari Kaptibmas Mabes Polri. Jadi kita juga harus meniru itu, tidak itu harus mengamankan lingkungan kita sendiri. Kalau ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang tidak baik, kita langsung segera memberitahu Yanom Suroto, memberitahu kepada lingkungan kita supaya kita jangan sampai kecolongan lagi. Karena kalau korban-korban teror banyak, yang kena itu kita sendiri ya. Saudara-saudara kita yang tidak mengerti ini jadi korbannya. Oleh karena itu Wilkolbi tugasnya adalah berpikir di dalam hati, supaya kalau hati kita bersih, kalau pikiran kita bersih ya, seluruh tubuh kita ini bersih, mengalir ke seluruh tubuh, masuk ke dalam tulang dan sumsum, masuk ke dalam kulit dan bulu kita semua, pikir-pikir kita, maka insya Allah karomah kita akan keluar. Kalau karomah kita akan keluar, kalau karomah kita sudah keluar, kita dimanapun insya Allah aman, tidak akan takut teror. Andai kata ada bencana, di mana ada musibah, ada banjir bandang, ada tsunami, kalau kita wirid Kolbi ini kuat dan sudah merasuk karomah kita, insya Allah tidak akan kena, insya Allah terhindar. Allah akan menyelamatkan kita. Meskipun di mana ada terjadi gempa, di situ kita ada, insya Allah tidak akan kena. Ada kecelakaan juga tidak akan kena. Ada peperangan, insya Allah tidak akan kena, tidak akan. Ada pemboman, kita insya Allah tidak akan kena. Karena Wilkolbi karomah kita ini muncul, kita akan dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh para malaikat muqarrabin, dan itu sudah pasti. Kalau hati kita selalu berwirid, maka wirid kita itu menjadikan perisai kita untuk keselamatan, untuk kesehatan,
untuk kecerdasan dan lain sebagainya. Dan ini sudah terbukti banyak sekali, termasuk bukti-bukti kakek nenek saya, moyang saya, mbah saya, bu saya, sudah terbukti dalam berjuang itu dibom oleh Belanda itu tidak apa-apa, lecet aja tidak. 3 kali kakek saya berjuang kemerdekaan Republik Indonesia itu dibom oleh Belanda, diberondong oleh Belanda itu tidak kena dan tidak lecet sampai sekarang masih, alhamdulillah. Dan itulah bukti kalau kita mengamalkan Will Colby benar-benar. Nah, oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia harusnya membantu jamaah-jamaah seperti kita ini, termasuk membantu Nyai Nom Suroto dalam mengembangkan dakwahnya, ya, mengimankan, menyadarkan masyarakat, membina mental, moral, spiritual dan intelektual. Harusnya itu pemerintah sudah tahu, tidak perlu dimintai. Pemerintah itu harus sudah tahu, Bupati Lamongan harus tahu, Ketua DPRD harus tahu, ini ada kiai yang membina umat. Harusnya mereka sudah tahu dan langsung, Pak Yai butuh apa? Harusnya seperti itu. Jangan nunggu dimintai proposal, tunggu dibilangi, itu terlalu lama. Harusnya saling kerjasama antara pemerintah dan kita ini. Sebab tanpa ulama Indonesia ini tidak akan merdeka, tanpa kiai Indonesia tidak akan merdeka. Karena tidak masuk akal. Bedil bom Belanda pada waktu itu tuh pelurunya sudah canggih. Kakek saya kalau cerita, kita ini bawa bambu runcing, bawa keris, bawa pedang, itu baru berjalan. Belanda dengan nikah, dengan gurganya, dengan semuanya Inggris itu sudah dari jauh itu sudah berojol, mati semua. Kita belum sampai itu sudah mati. Itu kalau tidak ada ulama yang hebat, ulama yang berilmu laduni, ulama yang berkaromah, tidak akan menang Indonesia, tidak akan merdeka, mustahil merdeka. Itu karena ulama-ulama kita, karena kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita dulu itu semuanya orang-orang yang tergolong orang jujur, orang yang benar-benar ingin memperjuangkan umatnya, orang yang benar-benar punya karomah dan karisma, ya, mengamalkan zikir, mengamalkan wirid-wirid, termasuk salah satunya Will Colby. Indonesia bisa merdeka. Padahal kalau ceritanya kakek saya, senjata yang dia bawa itu belum tentu ada pelurunya. Jadi kalau ada peluru satu itu sudah harus kena Belanda atau kena Gurkha. Kalau nggak tipis sudah nggak bisa. Senjata mungkin senjata aja, tapi pelurunya belum tentu ada. Sedangkan musuhnya sudah barang itu pakai mortir yang 8,5 inch, itu seluruh kampung sudah ada. Dari pesawat itu sudah ada. Logika tidak akan menang Indonesia itu, tidak akan merdeka. Saking doanya para ulama, doanya kiai, doanya ustadz, doanya habaib, itu yang bisa kita menang. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi dengan berdoa, dengan berzikir, ya, dengan bersolawat, Belanda dari jauh ini sudah gemetar. Jadi kalau orang sudah keder, itu sudah nyalinya itu sudah jatuh, nembak itu tidak kena. Zaman itu kakek saya dengan pasukannya, kakek saya komandannya asrama Balong Bujo pada waktu sempat disambangi oleh Panglima Sudirman. Kata Panglima Sudirman itu, jawabannya Panglima Sudirman begini kepada kakek saya, berwasiat. Omongannya bagaimana? Pemimpin harus berani sengsara, rakyat tidak boleh sengsara. Ini Panglima Sudirman. Jadi harus membela bangsa Indonesia. Padahal Panglima Sudirman itu sekolahnya Muhammadiyah. Tapi Panglima Sudirman juga mempunyai karomah karena mengamalkan zikir. Jadi ketika Panglima Sudirman itu daerah sana dibom, itu semuanya sudah tidak bisa. Diberondong itu tidak bisa. Jadi karomahnya begitu. Sehingga bangsa Indonesia itu bisa menang. Nah, mari kita kembalikan bangsa Indonesia ini dengan banyak berlirik, berpikir masyarakatnya sehingga tidak ada radikalisme. Karena kalau hati ini sudah kena zikir, sudah kena wirid, ya, niatan-niatan untuk berbuat radikalisme ini tidak ada, ya. Niatan-niatan untuk berbuat jelek ini sudah tidak ada, terutama di daerah Lamongan ini, apalagi pimpinannya ya Nom Suroto, ya. Insya Allah semuanya akan menjadi baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terbukti jamaah Will Colby yang dulu ya tidak bisa umroh, sekarang sudah yang Nom Suroto membawa jamaah Will Colby banyak ikut umroh, ya.
Ini sudah alhamdulillah termasuk perkembangan, mudah-mudahan ini berkembang terus gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita tanamkan kepada putra putri kita untuk berpikir, berwirid supaya tidak terjadi hal-hal yang bersifat radikalisme. Kita didik dengan yang benar, dengan akhlakul karimah, sebagaimana prinsip kita membina ya, perbaikan moral, perbaikan mental, perbaikan spiritual, perbaikan intelektual, supaya bangsa kita jadi maju dan cerdas. Kalau bangsa Indonesia ini mengamalkan will qalbi, insya Allah bangsa Indonesia ini akan maju. Insya Allah itu sudah pasti itu akan maju. Karena dalam pengamalan will qalbi itu kecerdasan itu akan naik. Bisa dibuktikan. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan di lab. Artinya pengamal will qalbi kalau IQ-nya itu dites, IQ-nya umpamanya IQ-nya itu di bawah 100 umpamanya. Dan begitu dia mengamalkan will qalbi dalam jangka waktu 40 hari, lalu dia diteskan IQ lagi, insya Allah IQ-nya itu sudah naik. Dan ini sudah terbukti gitu. Kalau kita ini bangsa ini satu contoh, kalau orang kena penyakit, kita mengamalkan will qalbi, kena penyakit, umpamanya di lab itu penyakitnya berapa, diabetesnya berapa, asam uratnya berapa, kolesterolnya berapa, mengamalkan will qalbi dalam waktu 40 hari, nanti di lab lagi, dia akan turun itu, penyakitnya itu akan turun, dan dia akan semakin sehat. Kalau kita mengamalkan will qalbi umurnya umpamanya umur 60, satu contoh, sudah usia selnya sudah tua. Tapi kalau kita mengamalkan will qalbi 40 hari, ya, insya Allah begitu dilihat usia sel itu akan lebih mudah. Dan itu sudah ada buktinya. Jadi kalau memang bangsa Indonesia ini mau maju, mau besar, ya, mau menjadi penemuannya banyak, kita tidak kalah saingan di dunia internasional, maka paling tidak setidaknya itu mengamalkan will qalbi. Banyak yang mengamalkan will qalbi. Bila perlu istighosah karomah will qalbi ini menjadi metodologi di sekolah-sekolahan atau kurikulum di sekolah-sekolah, karena dalam istighosah will qalbi ini bisa meningkatkan kecerdasan, bisa meningkatkan kecerdasan, bisa meningkatkan kesehatan, bisa meningkatkan perbaikan moral, bisa meningkatkan penalaran dan pemikiran, penemuan dan sebagainya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.